Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Mau bahas beberapa soal perhitungan kimia tentang penentuan kadar zat dalam suatu cuplikan atau sampel. Soalnya pilihan berganda ya. Langsung aja saya mulai. Nomor 1, apabila 0,24 gram zat yang mengandung karbon memerlukan 112 ml oksigen pada keadaan STP untuk membakar semua karbonnya, maka persentase karbon yang AR-nya 12 dalam zat tersebut adalah berapa persen? Jadi paham dulu ya ceritanya ya. Jadi ada zat sebanyak 0,24 gram, di dalamnya ada karbon. Misalnya gini, ada karbon. Kita nggak tahu jumlah karbonnya gitu ya. Jadi 0,24 gram itu bukan semuanya karbon. Itu yang perlu diingat ya. Anggap aja lah ini sampel ya. Suatu sampel atau cuplikan. Jadi dalamnya ada karbon. Nah, tugas kita adalah mau cari karbonnya itu berapa banyak gitu. Mengikuti ini perlakuannya ya. Karena kan tadi ini dibakar ya. Dibakar artinya ditambah O2. Paham ya? Jadi reaksinya simple, C ditambahkan O2 pasti menghasilkan CO2. O2 yang terpakai adalah 112 ml. Kalau kita ubah ke liter berarti 0,112 liter ya. Pada keadaan STP. Ingat ya, pada keadaan STP berlaku V sama dengan N kali 22,4. Atau N sama dengan V per 22,4. Jadi 0,112 liter ini kita harus ubah ke mol. Jadi tinggal 0,112 bagi 22,4. 0,005 mol. Jadi O2-nya adalah 0,005 mol yang dipakai untuk membakar semua karbonnya. Nah, koefisien kan satu semua. Artinya kalau O2-nya 0,005 mol, maka C-nya juga sama kan? Karena koefisien mereka sama-sama 1. Maka ini pun 0,005 mol. Dapat molnya, kita cari masanya. Massa mol kali AR. 0,005 kali AR dari karbon tadi dikasih tahu 12 ya. Dapatlah ini 0,06 gram. Jadi dari sampel yang 0,24 gram ini, ternyata karbonnya cuma 0,06 gram. Berapa persen ini terhadap sampelnya? Itulah yang ditanyakan. Persen karbon dalam sampel. Jadi massa karbon dibagi massa sampel. Jangan lupa kalau persen pasti kali 100 ya. 0,06 gram dibagi 0,24 gram kali 100 persen. Ini kan seperempat ya. Seperempat kali 100 berarti 25 persen. Yang A. Gitu ya, hati-hati dengan kata-katanya ya. Jadi 0,24 itu bukan 100% karbon. Kita coba ya, satu lagi ya. Nomor 2, ada suatu cuplikan. Cuplikan ini sama seperti kayak sampel lah gitu ya. Yang mengandung logam zinc Zn 1 gram. Direaksikan dengan larutan asam klorida, semua zincnya habis bereaksi. Ini reaksinya ya. Gas hidrogen yang dihasilkan pada 0 derajat Celcius 1 atm, ini STP ya, adalah 11,2 ml. Yang ditanya kadar zinc dalam cuplikan tersebut adalah berapa persen. Miriplah seperti soal tadi ya. Nah, jadi kita mulai dari yang dikasih tahu itu adalah gas hidrogen. Jadi H2-nya pada keadaan STP sebanyak 11,2 ml. Kita jadikan liter, berarti ini jadi 0,0112 liter. Lalu kalau STP, kayak tadi lagi ya, berarti mol sama dengan V volume dibagi 22,4.
Jadi 0,0112 liter ini bagikan dengan 22,4. Ini liter per mol ya, makanya nanti jadi mol kan. Ini saya dapat 0,0005 mol. 5 kali 10 pangkat minus 4 mol. Nah, dari data ini kita cari Zn-nya berapa. Jadi Zn tambah HCl menghasilkan ZnCl2 plus H2. Gitu ya. Oh, saya kasih gambaran kayak tadi lagi lah. Ini ada cuplikan 1 gram. Di dalamnya ada Zn. Kita nggak tahu berapa gram, jadi di sini ada Zn gitu. Nah, Zn ini yang bereaksi dengan HCl sampai jadi ZnCl2 dan H2. Paham ya? Jadi dari data H2 yang dikasih tahu, kita harus tentukan jumlah Zn itu sebenarnya cuma berapa banyak di sampel itu. H2-nya 0,0005 mol. Maka pasti Zn-nya juga sama kan? Sesuai dengan perbandingan koefisien 1:1 kan? Jadi 0,0005 mol Zn-nya. Lalu dari sini dapat berapa masanya kan? Massa adalah mol kali AR. 0,0005 kali AR-nya 65. Saya dapat ini 0,0325 gram. Jadi di dalam cuplikan ini si Zn-nya itu cuma 0,0325 gram. Nah, berapa persen ini? Jadi persen Zn dalam sampel berarti massa Zn bagi massa cuplikan atau sampel lah ya, sama lah ya, kali 100%. Massa Zn-nya 0,0325 gram. Cuplikan atau sampelnya 1 gram kali 100%. Dapatlah ini sebesar 3,25%. Yang tepat yang A. Jadi gitu ya, hati-hati dengan kata sampel atau cuplikan, artinya dia nggak 100% zat itu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami ya, bisa membantu buat kalian yang terutama belajar materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja ya. Dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.